بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan di halaman 66. Waman du'iyat fihi al-uluhiyah siwahu fahuwa abtalul batil wa adallud dhalal. Barang siapa yang padanya diklaimkan, diakukan ada uluhiyah selain Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. Maksudnya, kalau ada dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan makhluk ini tadi, yang diklaimkan, yang diakukan pada dia memiliki uluhiyah selain Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. Kenapa? Karena al-uluhiyah, penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, tidak kepada malaikat, tidak pula kepada para nabi. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mempersembahkan suatu ibadah, sekecil apapun ibadah tadi, kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fallahu al-ilahul haqqul mustahiqqul lil ibadati wahdahu duna kulli ma siwa. Maka dia Allah Azza wa Jalla, satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa ibaratus salaf fi syahadah taduru 'alal hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbar. Ibarat, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan para ulama salaf tentang makna syahadah. Sekarang pembahasannya apa? Makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apa makna syahadah di situ? Nah, salaf dalam memaknakan makna syahadat sekian banyak ibarat. Namun seluruhnya berporos pada makna al-hukum wal qada wal i'lam wal bayan wal ikhbar. Berporos pada makna hukum, qada, keputusan, pemberitaan, penjelasan, pengkhabaran. Wa dzakara Ibnu Qayyim wa ghairuhu annahu la tanafi bainaha. Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga selain beliau menyebutkan la tanafi bainaha. Tidak ada pertentangan antara ibarat-ibarat salaf tersebut. Mau dia bermakna al-hukum, atau bermakna al-qada, atau bermakna al-bayan, atau bermakna al-i'lam, atau bermakna al-ikhbar, kulluha bima'nan wahid. Tarji' ila ma'nan wahid. Ya. Fa inna syahadah tatadamman kalam asy-syahid wa khabarihi wa qawlihi wa tatadamman i'lamahu wa ikhbarahu wa bayanahu. Dikarenakan makna syahadat mengandung, mencakup ucapan orang yang bersaksi dan khabar dari orang yang bersaksi, perkataan dari orang yang bersaksi, juga mengandung, mencakup pemberitaan dari dia, penjelasan dari dia. Wa awwalu maratibiha ilmin atau ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil mashhudi bihi wa takallamahu bidzalik wa takallumuhu bidzalik wa ilamuhu ghairahu bima yashhadu bihi wa ilzamuhu bi madmuniha. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, awal martabat tingkatan-tingkatan syahadat adalah mengilmui, mengetahui, meyakini akan kebenaran yang disaksikan. Antum bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensinya antum harus mengilmui makna asyhadu an la ilaha illallah. Antum mengetahuinya, antum meyakini kebenaran makna la ilaha illallah. Tidak sembarang ya ikhwan.
ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak gampang, tidak mudah. Kalau semata-mata seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan dia tidak faham maknanya, ma ya'rif wa la yadri ish ma'na la ilaha illallah wa ma indahu ilm fi ma'na la ilaha illallah. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat ya ikhwan. Orang yang bermanfaat kalimat la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan kalimat tersebut wa huwa arifun bi ma'na la ilaha illallah. Dia faham makna la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tidak faham maknanya. Ya. Dia tidak meyakini kebenaran maknanya, tidak menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Difahami itu? Di zaman sekarang banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Hal sara musliman? Ya ikhwan, kalau seandainya dia cuma sekedar mengucapkan tapi dia tidak paham apa konsekuensinya, apa maknanya, apa kebenaran kandungan dari kalimat tersebut, belum dikatakan muslim. Difahami? Belum sah keimanannya. Difahami? Ya. Alhamdulillah dihukumi secara zahir. Ya. Dihukumi secara zahir dia muslim. Butuh belajar. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia masih pada kesyirikan, maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Bisa jadi dia di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Difahami? Nah, kita mungkin saja kita mengatakan dia secara zahir, dia Islam, dia zahir muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat dan butuh belajar. Ya. Makanya di zaman sekarang terhadap kalimat la ilaha illallah semuanya butuh belajar. Mau dia salafi, mau dia bukan salafi, mau dia thalibul ilmi, mau dia awam, sangat butuh ilmu yang daruri. Ilmu yang mendesak untuk dipelajari tentang makna la ilaha illallah. Kemudian takallumnya dia, berbicaranya dia, pemberitaan dia, penginformasian dia kepada orang lain dengan apa yang dia saksikan, serta dia pengharusan dia terhadap kandungan-kandungannya. Wa syahadatuhu subhanahu li nafsihi bil wahdaniyah wal qiyam bil qisti tadammanat hadhil maratib al arba'. Persaksian seseorang terhadap persaksian dia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya bahwasanya dia Allah Azza wa Jalla adalah bersendirian dalam wahdaniyah, keesaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegak dengan penuh keadilan. Ini mengandung tingkatan-tingkatan yang 4 tadi. Ya. Ilmuhu bidzalik wa takallumuhu bihi wa ilamu wa ikhbaruhu li khalqihi. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keesaannya, Allah berbicara tentang keesaannya, Allah memberitakannya kepada makhluknya. Wa amaruhum wa ilzamuhum bihi, dan Allah memerintahkan mereka untuk dan berkomitmen terhadap hal tersebut. Fa amal ilmu fa syahada tatadammanahu daruratan. Ya. Adapun ilmu, ya, ilmu tentang apa nih? Tentang syahadat la ilaha illallah. Fa syahada tatadammanahu daruratan. Maka kalimat syahadat itu mengandung tuntutan secara daruri. Ketika antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, secara daruri antum harus berilmu. Ya. Kenapa? Dikarenakan makna syahadah adalah al-ilmu bihi. Ana mau tanya sama antum. Antum siap bersaksi dinding itu terbuat dari semen? Ya. Kalau bukan, kalau plastik gimana? Hah? Siap antum bersaksi? Siap bersaksi enggak? Ana mau tanya ini air bukan? Siap bersaksi ini air?
Kalau anak bilang ini madu gimana? Ini air putih. Siapa antum bersaksi air putih? Ya. Yakin antum? Imam, mana imam? Umar. Ini air putih? Air putih Muhammad. Yakin antum? Seberapa yakin? Hah? Ahmad. Air putih ini? Antum yakin ini air putih? Siap bersaksi? Siap bersumpah antum? Ini yakin air putih? Antum siap mengatakan asyhadu anna hadza huwal ma. Siap antum bersaksi seperti itu? Siap. Kenapa antum siap bersaksi? Kalau antum punya ilmu. Nah, masuk akal enggak kira-kira? Ada orang bilang asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia enggak paham makna la ilaha illallah. Terus apa yang dia ucapkan? Dia bilang, antum bersaksi. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia enggak paham. Apa sih makna la ilaha illallah? Kira-kira persaksiannya diterima apa enggak? Enggak diterima, ikhwan. Konsekuensi ketika antum mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, antum harus tahu konsekuensi tadi. Makanya ketika orang mau masuk Islam, ya, sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat alla ilaha illallah, dikasih tahu dulu konsekuensinya tadi. Itu yang tepat dalam mensyahadatkan. Mas, sampean mau masuk Islam? Iya Pak Ustadz. Ketika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadai, melainkan Dia Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya Anda harus mempersembahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun ibadah harus untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Anda tidak diperbolehkan lagi mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Jika Anda seorang Nasrani, Anda harus meninggalkan seluruh keyakinan-keyakinan, bolehnya meminta, bolehnya beribadah kepada Tuhan-Tuhan Nasrani. Jika Anda seorang Hindu, maka Anda harus seperti ini, harus seperti ini. Difahami? Makna kalimat la ilaha illallah adalah nafyu ma yu'badu min dunillah. Meniadakan segala sesuatu sesembahan selain Allah. Kemudian isbat al-ibadah lillahi wahdahu. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dikenal dengan apa? An-nafyu wal isbat. Faham dia maknanya seperti ini? Sehingga Anda kalau Anda seorang Nasrani, Anda harus tidak boleh lagi menyembah Yesus, menyembah Bunda Maria, menyembah ini. Tuhan Anda adalah Allah Azza wa Jalla. Mau minta kepada Allah, mau sholat kepada Allah, mau segala hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditinggalkan. Dia siap, dia paham, suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia bilang, oh enggak bisa Pak, saya Jumat mau ke masjid sholat Jumat, tapi kalau saya ke gereja, saya di Ahad ada jadwal ke gereja. Itu belum masuk Islam namanya. Ya paham? Nah, ini namanya Islam gaduh-gaduh ini. Belum masuk Islam. Nggak ada Islam yang seperti ini. Islam yang kafah, Islam yang murni adalah Islam yang al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kadang orang yang mensyahadatkan enggak seperti itu kan. Nah, disuruh aja mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulang-pulang masih ke gereja dia. Atau dia masih percaya sama kuburan dan yang lainnya ya. Kasih tauhid dulu. Jelas? Islam yang benar seperti ini. Minta hanya kepada Allah, bukan ke kuburan. Ya, kalau dia masuk Islam. Makanya sebagian para ulama ada yang mengatakan, ini orang pindah dari agama Nasrani masuk agama musyrikin. Gimana gambaran? Kok ada? Ada. Orang yang tadi agamanya Nasrani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pindahnya kemana? Ke kuburan.
Ya. Ngalap berkah di kuburan, minta di kuburan, segala macamnya podo wae. Salat 5 waktu iya, Jumat iya, Id iya, tapi nyembeli untuk Nyi Roro Kidul, nyembeli sapi, nyembeli korban dan yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ya ikhwan, walaupun antum salat Jumat lillah, salat 5 waktu lillah, salat puasa lillah, zakat lillah, azabahu li ghairillah, syirkun. Batalat jami'ul a'mal, seluruh amalan gugur, selesai. Enggak harus gugurnya seluruh amalan itu, semuanya harus syirik. Satu saja itu sudah menggugurkan seluruh jami'ul a'mal. Kemudian kata beliau, wa man takallama bihi faqad syahida bihi. Barang siapa yang berucap dengan la ilaha illallah berarti telah bersaksi dengan la ilaha illallah. Fa ammal ilmu fa syahadah. Wa lafdhu syahada yusta'malu fil i'lam. Lafaz syahadah digunakan padanya untuk i'lam, memberitakan kepada orang lain. Sehingga ketika antum mengucapkan asyhadu, itu orang lain harus ada yang tahu. Wa tadullu 'alal amr, menunjukkan akan perintah kalimat tersebut. Wa syahadatu subhanahu iya a'zamu syahadatin fil wujud annahu la ilaha illahu al-mutafarridu bil ilahiyah. Nah, persahadatan, persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar persaksian di alam wujud yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, zat yang mutafarrid fil ibadah. Jelas? Antum percaya enggak? Kalau Rasul mengatakan yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Percaya apa tidak? Percaya. Nah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi dengan mengatakan syahidallah annahu la ilaha illahu. Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Kalau persaksian kiai, persaksian ustadz, ketika ustadz bersaksi antum percaya, kenapa anda tidak mau meyakini, tidak mau percaya dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Ini akal terbalik orang yang seperti itu ya. Kalau tidak percaya dengan persaksian Allah Azza wa Jalla. Min a'zami syahidin, termasuk saksi yang paling besar. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala wa taqaddasa ala a'zami mashhudin bihi wa huwa wahdaniyatuhu jalla wa ala. Dia a'zamu syahid, bersaksi dengan sesuatu yang paling agung, yaitu apa? Keesaan Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la syahadata a'zam wala ajal wala athbat min syahadatihi ta'ala li nafsihi bil uluhiyah. Sesungguhnya tidak ada persaksian yang paling agung, paling mulia, paling mantep, paling segala-galanya dibandingkan persaksian Dia, Allah Azza wa Jalla, terhadap dirinya akan uluhiyah tadi. Wa syahadatu rabbil alamin la yankusuha syai'un albattah. Persaksian Rabbul Alamin tidak akan mengurangi tidak akan mengurangi uluhiyah itu sedikit pun sama sekali. Wa dzakara al-Kalbi anna Jibril wa dzakara al-Kalbi anna Habarain min ahbari Syam. Al-Kalbi seorang mufassir ya, dia menyebutkan anna Habrain. Habrain ini dua pendeta ya, min ahbari Syam, dari pendeta-pendeta orang negeri Syam, pendeta orang Yahudi ya. Qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, keduanya mengatakan, akhbirna an a'zami syahadatin fi kitabillah. Dua orang tersebut berkata kepada Rasul, tolong ya Muhammad, sampaikan kepada kami tentang persaksian yang paling besar dalam Al-Quran. Fa'anzalallahu hadhil ayah fa'aslama. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, lalu mereka berdua pun masuk Islam. Jadi sebab turun ayat ini seperti itu yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Adapun dari sisi sanad, wallahu alam, perlu ditinjau ulang ya keabsahannya tadi. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah malam ini ba'da salat maghrib ada